Anies Baswedan menjawab isu utang piutang terkait biaya politik saat maju dalam Pilkada DKI bersama Sandiaga Uno. Melalui juru bicaranya Henry Satrio, Anies Baswedan membenarkan memang ada perjanjian bersama dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI. Tapi Anies membantah masih berhutang terkait biaya Pilkada kepada Sandiaga. Henry Satrio menyebut dalam perjanjian Anies Baswedan berkomitmen akan membayar biaya Pilkada DKI Jakarta kalau ia kalah. Tapi jika menang, maka biaya Pilkada DKI lunas dan tak ada lagi utang. Orang perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu. Kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak. Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya. Dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah. Tapi kalau menang selesai. Sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya budaya baru nih. Perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lainnya. Jadi biasanya tuh kan kalau kalau kalah rugi bareng, menang nanti gua ganti ya. Nanti kalau udah menang saya ganti nih. Gitu. Nah, Mas Anies enggak. Justru yang diganti itu kalau dia kalah. Kalau menang lunas, selesai supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Sebelumnya di media sosial beredar surat perjanjian yang menyebut masalah pinjaman Anies Baswedan dan Sandiaga dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam surat tertulis ada 3 kali pinjaman uang yang dilakukan Anies Baswedan dengan total pinjaman mencapai 92 miliar rupiah. Tapi pada poin ke-7 tertulis jika Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka dana pinjaman senilai 92 miliar rupiah dihapuskan. Surat ini ditandatangani Anies Baswedan 9 Maret 2017. Juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio membenarkan ini adalah surat perjanjian yang ramai diperbincangkan terkait dengan utang Pilkada DKI Jakarta. Anies dengan Pak Prabowo, karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Mas Sandi. Ditulis tangan sih itu. Partai Nasdem membantah bakal calon presiden yang diusungnya Anies Baswedan memiliki perjanjian yang belum tuntas dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Nasdem menyebut isu Anies yang dituding masih memiliki kontrak dengan Prabowo Subianto hingga urusan utang biaya Pilkada DKI dengan Sandiaga Uno adalah bentuk penyanderaan politik. Sebetulnya saya menyayangkan kok politik kita jadi seperti ini, ada kesan sandra menyandra. Ya. Ini tidak sehat dalam politik kita ketika kita mempergunakan proses politik ini dengan mengedepankan soal sandra menyandra. Ya, mulai dari tadi katanya harus pamit dulu, kemudian katanya ada perjanjian hutang piutang, atau mungkin ada hal-hal lain yang kemudian selalu disangkut pautkan yang mengesankan seolah-olah ada proses penyanderaan hak seseorang. Nah, jadi menurut saya ini suatu hal yang tidak sehat. Sementara Sandiaga Uno menyebut sudah tidak mempermasalahkan utang Pilkada DKI. Selain soal utang, Sandiaga membenarkan ada perjanjian yang ia tanda tangani bersama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Untuk mengakhiri tanggapan saya dan saya tidak ingin panjang pembicaraan, kita mari menatap masa depan yang penuh dengan semangat kebersamaan, terutama berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang mudah-mudahan menjadi sebuah ajang pesta demokrasi yang mendiskusikan gagasan Indonesia. Saat ini Anies Baswedan sudah dideklarasikan secara resmi oleh Partai Nasdem untuk diusung maju dalam Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.